Halo guys, balik lagi di channel gue Brode dengan gue Dimas. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya guys. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas apa sih fungsinya tuh deskripsi ya guys. Dan ini gue peruntukkan videonya buat kalian semua yang masih baru mau memulai YouTube, atau mungkin yang memang kita paham ya guys, kalau kita itu bukan orang famous. Jadi apapun opsi yang diberikan YouTube kita bakal gunakan untuk memaksimalkan video kita bakal agar tersebar ataupun sampai ke penonton yang sesuai guys. Jadi di sini kita bakal coba ngebahas di deskripsi itu kita bisa isi apa aja dan apa aja yang sebenarnya tuh harus kita taruh di dalam deskripsi agar video kita tuh bisa lebih menarik ataupun jangkauannya lebih luas. Jadi si YouTube-nya itu bisa merekomendasikan video kita nggak cuman karena judul, nggak cuman karena tag, tapi juga karena deskripsi kita yang bagus ya guys. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai, seperti biasa gue mau ngingetin teman-teman yang baru buat mampir dan juga yang belum klik tombol subscribe agar klik tombol subscribe-nya, like, share, dan juga komen ya guys. Dan kalian juga bisa request mungkin ada tips ataupun tutorial lain yang lagi kalian cari, dan kalau misalkan emang gue sempet, gue bakal coba buatin videonya untuk kalian semua ya guys. Dan kalian juga bisa cek di channel gue, mungkin ada tips dan tutorial lain seputar editing ataupun seputar YouTube yang lagi kalian cari. Kalian coba bisa cek aja di channel gue ya guys. Oke, kita langsung mulai ke pembahasannya. Oke guys, kita langsung mulai ke pembahasannya guys. Jadi di sini teman-teman pahamin dulu, kalian bisa menggunakan untuk membuka YouTube Studionya, baik yang di aplikasi ataupun yang di browser ya guys. Jadi kalian tinggal pilih aja. Tapi di sini gue bakal contohinnya dengan menggunakan aplikasi ya guys. Nah di sini kita bisa langsung buka aja. Nah teman-teman bisa lihat, ini kan kalau ini untuk tampilan di video yang kita buat ya guys. Dan kalian bisa lihat di sini ada deskripsi. Kalian bisa klik aja untuk deskripsinya. Nah ini tampilan deskripsi yang sering gue buat adalah seperti ini ya guys. Kalian bisa lihat di sini di bagian paling atas biasanya gue tuh menaruh tag ya guys ataupun hashtagnya. Biasanya gue cuman memaksimalkan mencantumkan 3 hashtag yang isinya itu sesuai dengan video yang kita buat ya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin video tentang masak, tentang vlog ya, kalian cari hashtag tentang masak ataupun tentang vlog yang pencariannya itu tinggi ya guys. Nah teman-teman caranya gini, kalian bisa ketik aja, misalkan ini contoh ya. Jadi kalian bisa pencet pagar, tombol pagar. Nah terus kita tulis misalkan vlog ya, sini vlog. Nah kalian bisa lihat di bagian bawah ini ada banyak banget rekomendasi dari YouTube-nya. Kalian tuh bisa gunain tag yang paling di pencariannya tuh paling banyak ya guys. Nah seperti itu. Dan nanti kalian bisa gunakan misalkan untuk video masak ataupun video gaming, kalian juga bisa gunakan cara seperti ini ya guys. Nah di sini gue biasanya naruh 3 ya guys, dan secara berbaris seperti ini. Ini gue mau disclaimer dulu, ini benar-benar tips dari yang gue terapin di dalam deskripsi gue ya guys. Terus selanjutnya di sini kita kasih yang namanya kayak spoiler ataupun kayak gambaran apa sih yang kita bahas di dalam video ya guys. Jadi di sini gue kayak di sini temukan strategi infal untuk menentukan hashtag terbaik. Jadi video yang gue buat kali ini nih isinya tentang hashtag ya guys, cara mencari hashtag. Nah teman-teman nanti bisa cek aja di channel gue. Ini kepake banget sih emang, karena kalau misalkan kalian mau menggunakan hashtag yang sesuai, entah yang ini gue juga pembahasannya nggak cuma untuk Facebook ya guys. Jadi untuk nggak cuma untuk YouTube, jadi bisa untuk Facebook, untuk IG, TikTok. Nah kalian bisa gunakan tips yang gue kasih di dalam video ini guys. Nah jadi di sini tuh kalian menggambarkan apa sih yang kalian bahas di dalam video kalian. Nah di sini gue bikin secara singkat, jadi tuh ada gambaran, dan ini sebenarnya kepake banget buat si YouTube-nya bisa merekomendasikan ke penonton ya guys. Jadi YouTube juga tahu, wah nih isi pembahasan videonya tuh seperti ini. Jadi tuh disampaikan ke penontonnya tuh lebih akurat ataupun lebih pas. Oke. Nah terus di bawahnya itu biasanya gue kasih kayak apa namanya, kayak minta support lah ataupun minta dukungan, misalkan kayak subscribe, like, share, komen. Nah ini juga sebenarnya kata-kata yang bener-bener menurut gue ini itu apa namanya ya, jadi orang tuh paling sering ngetik guys di pencarian. Jadi kata-kata subscribe, kata-kata like, share itu sebenarnya nggak cuman diketik ya guys, tapi sering diucapin oleh siapapun, entah oleh konten kreator ataupun oleh penontonnya sendiri ya guys. Oke. Dan ini sih lebih ke arah kayak apa ya namanya, menjalin hubungan baik antara kalian dengan penonton kalian, seperti itu ya guys. Nah terus di sini ada daftar isi. Daftar isi biasanya kalau misalkan gue bikin tutorial dengan 2 aplikasi yang berbeda, bisa gue cantumin seperti ini ya guys. Nah ini kalian bisa lihat 0
Nah ini adalah 01 ini adalah detik ya guys. Jadi kalau misalkan kalian mau tulisnya menit, berarti 0100 berarti itu menit ke 1 menit pertama. Terus kalau misalkan kalian tulisnya 0200 berarti menit kedua. Nah itu kayak gitu. Jadi teman-teman bisa isi menitnya ini sesuai dengan pembahasan kalian. Misalkan contoh ya, gue tuh bikin video yang tentang editing, itu aplikasi dua ya, misalkan aplikasi CapCut dan KineMaster. Nah nanti di sini gue kasih tahu guys, jadi untuk teman-teman yang mau nonton tutorial dengan aplikasi KineMaster ada di menit segini ya guys. Nah kalian tinggal nanti cantumin aja menitnya, dan penonton kalian, kalau misalkan penonton kalian ngeklik menitnya, itu langsung otomatis ke skip ke menit dimana pembahasan itu gue buat ya guys, ataupun gue bikin videonya. Jadi teman-teman nanti kalian bisa cek aja di channel gue yang gue udah ngebahas tentang dua pembahasan dengan dua aplikasi berbeda. Nanti kalian bisa klik aja di menit ya. Oke. Terus ada lokasi ya guys. Nah lokasi ini menurut gue penting banget buat teman-teman mungkin yang kalau misalkan kalian tuh suka bikin video traveling ataupun video kuliner. Jadi kalian tuh bisa ngebantu penonton kalian kalau misalkan kalian tuh mau ngasih tahu, wah guys ini tuh makanannya enak bla 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 bla, tapi penonton kalian tuh bertanya, bang ini lokasi di mana? Kalau misalkan kita ngetik biasa aja, kadang kan orang juga salah pencarian ya guys, ntar yang ada nyasar. Kalau misalkan kalian taruh link di dalam deskripsi kalian, itu bakal ngebantu banget penonton ya guys, dan juga menurut gua ini bakal berefek juga untuk teman-teman semua yang membuat deskripsi dengan mencantumkan lokasi ya guys, karena itu bakal ada hal lebih ya, tapi gue kurang bisa ngejelasin ya, tapi intinya bermanfaat juga lah untuk kalian yang punya channel ya guys. Oke. Dan terus di bagian bawahnya lagi biasanya tuh gue nyantumin kayak misalkan di sini gue punya dua channel, jadi gue live streamingnya tuh di YouTube yang ini, dan juga di Facebook gue juga melakukan live streaming. Nah ini linknya, dan kedua YouTube dan Facebook ini linknya sama-sama bisa diklik ataupun bisa ditekan oleh si penonton ya guys. Jadi biasanya contoh ya, jadi kalau misalkan kayak daftar isi menitnya itu juga sama, warnanya pasti biru, terus link juga pasti warnanya biru, dan itu yang warnanya berbeda di dalam deskripsi itu bisa diklik ya guys, biasanya langsung beralih ke aplikasi tersebut, termasuk juga link lokasi. Jadi nanti penonton kalian tinggal klik aja, otomatis langsung beralih ke Google Map. Jadi itu bisa ngebantu penonton kalian menemukan lokasi di mana tempat wisata yang kalian rekomendasikan, ataupun di mana tempat kalian tuh beli makanan ya guys. Jadi mereka tinggal klik aja seperti itu ya guys. Dan juga di sini gue nyantumin kontak kerjasama. Nah, biasanya gue nyantumin seperti ini fungsinya jadi penonton yang ataupun perusahaan-perusahaan yang pengen kerjasama, pengen endorse, nah mereka tuh biasanya langsung ngontak dengan email yang gue cantumin di sini ya guys. Jadi nggak cuman perusahaan sih, jadi kalau misalkan ada orang lain yang mau kerjasama, biasanya nanti dia emailnya ke yang kontak email yang udah gue cantumin ya guys, seperti itu. Dan itu biasanya gue suka agak telat ya guys ngecek email yang kerjasama ini ya. Jadi lupa gue ada beberapa endorse yang coba masuk, cuman gue lupa, gue nggak pernah buka, jadi ya angus begitu aja. Dan itu kacau sih. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian udah nyantumin email kerjasama, sesering mungkin lah kalian ngecek ya guys. Oke, nah lanjut lagi. Di sini biasanya gue nyantumin sosial media gue ya guys. Biasanya gue kayak nyantumin Instagram, TikTok, Facebook. Kalian bisa cantumin ya guys. Jadi penonton kalian atau fans kalian itu bisa lebih mudah menemukan kalian di sosial media lainnya ya guys. Oke. Dan biasanya di bagian paling terakhir gue itu nyantumin yang namanya gadget ataupun web ataupun aplikasi yang biasa gue gunain dalam membuat video ini ya guys. Jadi kadang kan ada orang nanya, bang lu pakai kameranya apa, bang lu ngeditnya di aplikasi apa, bang lu mic-nya apa. Nah di sini biasanya gue langsung cantumin aja guys. Jadi buat penonton gue biasanya kalau misalkan lagi bingung ataupun mau nanya, gue langsung jawab aja, cek aja di deskripsi itu udah gue cantumin kayak gitu guys. Jadi di sini tuh lengkap banget guys. Jadi gue udah naruh Google Chrome, ada KineMaster, CapCut, VN, dan PicsArt. Ini aplikasi yang gue pakai. Terus editingnya gue di Redmi Pad 5, terus kameranya di iPhone 11 atau DJI Osmo Action 3, terus mic-nya Soundtek. Nah jadi ini kan udah jelas banget ya guys. Jadi penonton kalian tuh juga kemungkinan mereka untuk bertanya itu lebih kecil ya guys, kecuali emang mereka males baca sih, seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka udah lihat deskripsinya, gue rasa sih mereka
bakal lebih mengajukan pertanyaan yang menurut gua lebih spesifik ya guys, bukan yang merembet-rembet kayak gini. Jadi ini bisa kalian cantumkan semua ini di dalam deskripsi kalian, dan ini bakal ngebantu banget kalian ya guys. Dan seperti kalian lihat ini ada Google Chrome, KineMaster, CapCut, dan semua kata-kata yang kalian cantumin di deskripsi ini tuh sebenarnya bisa ngebantu penonton kalian itu menemukan video kalian yang kata-katanya kalau misalkan emang banyak dicari ataupun yang paling relevan di pencarian YouTube ataupun di pencarian Google ya guys. Jadi ini sebenarnya ngebantu juga buat teman-teman yang punya video dengan deskripsi yang rapi seperti ini dan isi yang terperinci seperti ini ya guys. Oke, jadi teman-teman bisa coba merangkai untuk membuat deskripsi yang rapi, yang jelas, yang isinya tuh sesuai dengan video kalian, yang isinya juga tentang pembahasan kalian. Jadi penonton kalian itu bisa lebih mudah mengulik ataupun mencari informasi yang sesuai dengan apa yang mereka tonton guys. Oke, jadi segitu tips dari gua, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman bisa coba komen kalau misalkan kalian punya requestan tentang tips dan tutorial lain, gue bakal coba buatin videonya untuk kalian semua ya guys. Dan seperti biasa, gue mengingetin teman-teman tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.